Yang saya muliakan, seorang yang meninggal dunia, terlebih ibu kita, ya, kita sebagai anak yang kita harapkan dari orang tua adalah ridhonya. Ridho Allah fi ridho walidai, wa suhtullah fi suhtir. Ridho Allah gimana ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Orang tua ridho, ibu kita ridho, maka Allah ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, orang tua murka, Allah pun murka kepada kita. Satu pertanyaan, orang tua yang sudah meninggal dunia, berkhusus ibu kita sudah meninggal dunia, adakah jalan kita untuk menggapai ridhonya? Di dalam kitab Al-Ghafilin ada jalan orang tua, apakah ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia, bisa kita mendapat ridhonya. Yang pertama, ayakunal waladu shalihan, jadilah seorang anak yang soleh. Apa itu soleh? Al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadih, orang yang menjalankan hak Allah, menjalankan hak hambanya, itu namanya soleh. Hablum minallah, hubungan kepada Allah. Hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Hubungan vertikal, hubungan horizontal, cakep. Kepada manusia akhlaknya baik, kepada Allah cakep. Nah ini namanya soleh. Tidak ada yang lebih dicintai dari seorang tua terhadap anaknya, melainkan anak itu menjadi anak yang soleh. Termasuk malam ini, ya, mengadakan 3 hari wafatnya almarhumah, membuktikan bahwasanya almarhumah punya keturunan itu anak-anak yang soleh. Kenapa? Ini mendoakan. Bagian daripada anak yang soleh adalah ayastaghfirallahumma wa yad'ullahumma wa yatasaddaqa anhumma, memintakan ampun buat orang tua kita, doakan buat orang tua kita, dan sodakohkan untuk orang tua kita. Ini termasuk bagian anak yang soleh. Maka kita dianjurkan orang yang meninggal dunia, wabil khusus orang tua kita, ibu kita di dalam kuburnya, menanti doa, nggak lain, doa aja. Kenapa? Itulah yang dinantikan. Idza lahikatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa fiha. Apabila sampai doa kepadanya, lahikatu, sampai itu doa kepadanya, kanat, adalah doa itu lebih dicintai daripada dunia beserta isi-isinya. Malam hari ini tadi dibacakan doa, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal, ya Allah, terimalah, sampaikanlah, jadikanlah pahala yang kami baca surah Yasin, suratul Fatihah, zikir untuk almarhumah, disebutkan namanya, ampuni kesalahannya, maafkan kesalahannya. Ini sampai kepada almarhumah. Maka almarhumah yang di dalam kuburnya mendoakan kita yang masih hidup, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana, ya Allah, ampunilah orang yang telah menyinari kubur kami. Jadi begitu dibacakan doa apa? Bersinar kuburnya. Yang gelap gulita tanpa lampu, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kubur yang selalu didoakan, semakin terang benderang. Rumah kita nggak ada lampunya, gelap nggak? Gelap. Apalagi dalam kubur yang ukurannya 0,5 meter kali 2 meter, diuruk di bawah tanah, semua akan ngalamin. Ya, lihat yang terkubur, dimasukkan pas-pasan, ditutup pakai dinding ari-ari, diuruk lagi sama tanah, diinjak. Betul? Siapapun dia, kita pun akan begitu nanti. Gelap tuh alam kubur. Bahrun amik, lautan yang dalam. Maka ketika amal banyak, ketika meninggalkan keturunan yang soleh dan soleha, anak-anaknya doain habis sholat, almarhumah girang-girang banget. Apalagi diziarahin, ya, ana sumaya kunul mayit fi qabrihi, ana sumaya menyenangkan bagi mayit dalam kuburnya, iza zarahu man kana yuhibbu dunya, adalah berziarah kepadanya orang yang dicintai di dunia. Siapa? Anak-anaknya dicintai, disayang. Dia ziarah tuh ke makam orang tuanya, ke makam ibunya, dibacakan Yasin,
ya, dia tahlil, dia zikir, itu menyenangkan ahli kubur. Ana sumayakunul mabiqabihi iza zarahu man kana dunia, adalah orang yang dicintai di dunia. Ya, kita kira-kira punya anak, ya, datang dari jauh, dari Kalimantan, dari Bandung, bawa oleh-oleh, girang nggak kita? Di samping girang kita, anak kita nengokin kita, apalagi bawa apa? Bawa tentengan. Yang bapaknya suka apaan? Sop, misalkan duren, bapak suka nih, dibawain, girang banget. Enggak dibawain itu aja udah girang banget orang tua, ditengokin sama anaknya. Itu di dunia. Bagaimana di alam kubur? Ya, dinanti-nanti doa dari masih hidup, terutama keluarga, anak, mantu, ibu, bapak, teman, itu yang diharapkan doa. Di malam hari ini girang almarhumah. Ya, kalau nggak percaya entar kan meninggal dunia, bacain Fatihah. Minta dibacain Fatihah. Minta didoain. Oh, ya. Oleh karena itu ini satu acara yang sangat dinantikan oleh ahli kubur. Bukan hanya malam 3, 4, setiap hari kita doain. Siapa? Kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya ayah, doain. Kagak bayar kok doa. Masuk mall bayar, parkir 10.000, 3 jam bisa 20.000. Masuk WC bayar. Kita habis sholat, buru-buru kita baca tuh, selesai doa, doain orang tua kita, Al-Fatihah Husun almarhumah binti, ya Allah jadikan pahala bacaan Fatihah saya buat ibu saya, buat istri saya, buat encik saya, Fatihah. Ya, maka saya punya guru almarhum Ki Abdul Hadi, kalau malam pertama khusus kayak Fatihah buat yang ahli kubur. Kadang-kadang banyak kirim semua nih, khusus dulu buat dia. Kenapa? Saking butuhnya. Saya bilang teman-teman, baca Fatihah aja, nanti gerak doanya khusus buat yang ahli kubur, karena itu sangat dinantikan oleh dia. Kita begitu, ntar kita dalam kubur mati, ya. Kalau kita bisa seperti ini, maka nanti keturunan kita pun akan begitu. Kalau kita nggak mau bikin kayak begini, nggak mau doain, jangan salahin. Ketika meninggal dunia, nggak mau doain anak kita. Maafil aba fil abna, apa yang doakan anak, begitulah yang ayah lakukan. Maafil aba fil abna, begitu. Jadi kita lihat, kalau kita selalu doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia, entar keturunan kita juga akan mendoakan kita. Kalau kita sama orang tua udah nggak open, sama keluarga nggak open, maka jangan salahkan, entar anak kagak ikut begitu juga, sama. Ya, jadi kalau kita ingin baik, ya, jadilah kita baik terhadap orang tua kita. Ya, tuh, doain, sodakohkan. Ada rezeki sodakohkan, niatin pahalanya buat orang tua kita. Ini pun malam bagian sodakoh. Apa yang nanti dikeluarkan, baik makanan, minuman, berkatnya, niatin pahalanya buat almarhumah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal seberat zarah, yarah, akan ada balasannya. Apalagi berkat berat, ada pisangnya segala macam, niatin pahala buat almarhumah. Ya. Masuk Jumat, sholat, kotak masjid, masukin duit, niatin pahala buat almarhumah. Kita dapat, almarhumah pun akan dapat ganjaran pahalanya. Bila ada nih niat, innamal a'malu binniyat. Tuh, semua amal tuh dengan niat. Jadi jangan sayang-sayang kita punya harta, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, yang butuh adalah doa, sodakoh dari kita. Tuh ya. Maka ada satu keterangan, sesungguhnya malam pertama malam paling berat bagi si mayit, paling berat, karena belum menadasakan oleh seorang pun. Ketika dia meninggal dunia di dalam kubur yang hanya 0,5 meter kali 2 meter diuruk, siapapun yang cinta kepadanya nggak akan nemenin. Ada yang nemenin dalam kubur? Nggak ada, pulang semua. Itu yang paling berat dirasakan mayit malam pertama. Oleh karena itu, hendaklah sodakoh untuk almarhum. Tuh, sholat jenazah karena dikasih hadiah, itu bukan lupai, niatin pahalanya buat almarhum. Sodakoh, ini bagian sodakoh. Banyak orang buat apa tahlil, katanya udah meninggal, udah mati, putus. Ya,
Iza mata bu Adam in kota amaluhu. Apabila meninggal anak Adam, putus amalnya. Betul. Yang putus siapa? Yang meninggal dunia. Almarhumah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa, nggak bisa berbuat kebaikan. Tapi yang masih hidup masih bisa beramal. Anaknya bisa beramal. Niatin pahala buat orang tua kita. Termasuk anak yang bakti kepada orang tua, anak yang akan mendapat itu orang tua, doain orang tuanya. Kemudian apa lagi? Sodakohkan. Dan yang ketiga, sambung silaturahim. Tuh, ini yang penting. Sambung silaturahim walaupun sudah tidak ada orang tua. Katakan kedua orang tua kita tidak ada. Kita sepupu ada encik, ada uang, sambung silaturahim. Kenapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim la yadkhulul jannata qati'un, enggak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Justru kedua orang tua kagak ada semakin erat hubungannya. Kenapa? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang tua yang sudah meninggal dunia girang, punya keturunan, saling menyambung silaturahimnya. Nah, 3 hal inilah yang harus kita lakukan sebagai anak. 1, jadilah kita anak yang soleh. Yang kedua, doain orang tua kita. Istighfarkan, minta ampunkan buat orang tua kita. Sodakohkan buat orang tua kita. Kemudian kita menyambung silaturahim dari pihak ayah dan pihak ibu. Insya Allah, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, tetap dia akan mendapatkan keridhaan orang tua. Kalau orang tua sudah ridha, maka Allah pun akan ridha. Mudah-mudahan keturunan Pak Habib ini jadikan orang yang saleh.